Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya sedikit ingin berkisah pada kesempatan ini. Jadi waktu saya pagi melihat atau membuka YouTube, kemudian ketemulah dengan sebuah konten yang isinya menjelaskan, atau ada Ustadz Abdul Somad di sana menjelaskan pandangan beliau tentang sosok Buya Hamka yang baru saja beliau melihat filmnya. Jadi ungkapan dari Ustadz Abdul Somad mengatakan waktu itu zaman belum ada www.google.com. Kemudian zaman itu belum ada Facebook, Twitter, belum ada YouTube gitu ya. Tapi Buya Hamka berkarya dengan mesin tiknya. Mesin ketiknya diambil oleh Jepang, namun Buya Hamka tidak berhenti menulis. Itu ungkapan dari Ustadz Abdul Somad. Dan memang kita lihat Buya Hamka ini sosok ulama yang sangat concern di bidang literasi keumatan. Bahkan beliau dengan kecerdasannya mampu mengemas dakwah tidak saja dalam bentuk tulisan berupa karya-karya fiksi atau artikel, opini, dan kajian, tetapi juga mampu menghadirkannya dalam bentuk roman. Dan ini adalah satu PR bagi generasi muda Islam, bagaimana pena bisa menjadi sebuah sarana untuk kita gigih memperjuangkan umat, bangsa, dan negara. Ini luar biasa. Dan lebih jauh kemudian Ustadz Abdul Somad mengatakan, jadi kalau hari ini kita dengan ada laptop, kita sudah bahkan tidak menulis sama sekali, tinggal ngomong langsung, tulisannya muncul, tinggal diedit, lalu masih tidak berkarya, maka setelah menonton film ini amat sangat malu dengan Buya Hamka. Mengapa kita tidak menulis? Itu tegas Ustadz Abdul Somad. Dan memang sekarang sudah ada banyak aplikasi yang kalau kita merekam suara kita itu bisa langsung jadi teks. Saya sendiri juga dalam beberapa kesempatan melakukan. Biasanya saya gunakan ketika betul-betul sudah tidak ada waktu untuk duduk menghadap layar laptop ataupun tablet ataupun handphone untuk menulis, maka biasa saya gunakan di atas mobil ya, voice kemudian menjadi sebuah teks dan kemudian kita edit menjadi sebuah karya tulis. Nah sahabat kalian, satu hal yang sangat menarik adalah mengapa Buya Hamka begitu gigih di dalam menulis. Tentu saja sebuah kegigihan adalah buah dari niat yang begitu besar untuk menghadirkan kontribusi bagi kaum muslimin atau bahkan bagi dunia. Kalau menurut Ragib Asirjani, memang idealnya anak muda itu bukan berpikir atau khawatir tentang apa yang akan jadi makanannya, pakaiannya, ke depan seperti apa. Harusnya berpikir tentang ide-ide besar, walaupun itu diwujudkan dalam langkah-langkah kecil. Membaca dan menulis itu kan langkah kecil, langkah sederhana. Hari ini orang membaca itu tidak terlihat apa hasilnya, tapi membaca terus-menerus seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kegigihan inilah yang harus kita warisi dari seorang Buya Hamka. Nah, sahabat kalian, lebih jauh kita ingin melihat bahwa menulis hari ini sebenarnya satu hal yang sangat bebas, atau bahkan mungkin umat Islam perlu lebih giat. Kenapa? Karena ini adalah era keterbukaan. Kalau generasi Islam tidak mengisi internet atau Google itu dengan konten-konten yang sesuai dengan apa yang menjadi visi dan cita-cita kita, maka yang akan hadir mewarnai Google itu adalah konten-konten atau narasi-narasi yang bertentangan. Dan karena itu, disinilah kemudian saya teringat dengan nasihat dari Muhammad Nasir bahwa kita harus berdakwah dengan billati hiya ahsan. Jadi kita menjadikan kesempatan era media sosial ini sebagai sarana untuk berdakwah, mengenalkan Islam dengan cara yang lebih baik, lebih menarik, lebih halus, lebih apalagi ya, akomodatif terhadap hal-hal yang memang secara koridor dalam konteks prinsip-prinsip Islam masih bisa kita tolerir gitu. Nah, lalu mengapa kita hari ini tidak menulis? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Waktu itu di dalam sebuah film juga ada adegannya itu ketika Buya Hamka diberi sebuah infak dan dia tidak mau kecuali dengan memberikan buku, sehingga itu tidak infak tapi lebih berupa jual beli. Itu pulang membawa uang, istrinya Buya Hamka mengatakan, "Oh, kalau gitu
buat saja buku yang banyak lalu dijual. Kata Buya Hamka, bagaimana kita mau hidup dari buku? Ya, orang di sini buta huruf. Nah, maka kemudian mereka merenung, oh ya luar biasa. Tapi luar biasanya Buya Hamka, beliau terus produktif berkarya walaupun masyarakat tidak banyak yang bisa membeli, karena selain faktor finansial sebagian besar tidak bisa membaca. Nah, sekarang memang banyak orang tidak membaca buku, tetapi setidaknya kita bisa isi internet itu dengan konten-konten yang positif, dan itu tentu saja menunggu kiprah, kesadaran, dan karya nyata dari anak-anak muda Islam. Ayo menulislah walaupun sebatas status, niatkan untuk dakwah, mudah-mudahan menjadi berkah untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.